Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Saudaraku yang dicintai Allah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insan, dan sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk dan sifat yang paling sempurna. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, sudah seyogyanya kita merujuk Al-Quran dalam mengetahui pribadi dan diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menginformasikan kepada kita bagaimana sifat dan kepribadian manusia dalam Al-Quran. Bila kita kaji secara verbal, tidak banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang sifat dan kepribadian manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kanal insanu ajula. Pada dasarnya manusia itu suka terburu-buru, ingin cepat meraih sesuatu, sehingga menyukai cara-cara yang instan. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan pada dasarnya manusia itu diciptakan banyak sanggahnya. Inilah salah satu contoh, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, informasi tentang manusia secara verbal, secara tersirat dalam Al-Quran. Siapa sangka, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bahwa di balik tasmiyatus suwar, di balik penamaan surat Al-Quran, demikian juga tertibus suwar, di balik urutan surat Al-Quran, terkandung informasi yang luar biasa terkait dengan hal ihwal, terkait dengan sifat dan kepribadian manusia. Sebagai contoh, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Quran terdapat surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Allah tempatkan dalam urutan yang kedua. Namun demikian, saudaraku yang dicintai oleh Allah, Al-Baqarah turun sekian lama sesudah surat Al-Alaq, surat ke-96. Namun ditempatkan dalam urutan yang kedua, sedangkan surat Al-Alaq ditempatkan di urutan ke-96 di juz 30. Nah, inilah yang menjadi satu bahan kajian, eksplorasi bersama, bagaimana kita mengetahui informasi tentang manusia dalam Al-Quran. Saudaraku yang dicintai Allah, demikian juga kita jarang bertanya bahwa kenapa surat yang pertama dinamakan Al-Fatihah, demikian juga yang kedua dinamakan surat Al-Baqarah. Padahal saudaraku yang dicintai Allah, hewan yang disebut dalam surat Al-Baqarah tidak hanya Al-Baqarah saja. Banyak sekali hewan-hewan selain Al-Baqarah yang disebutkan Allah dalam surat yang kedua di Al-Quran. Hewan yang pertama kali disebut dalam surat yang kedua adalah Al-Ba'udah. Kenapa surat yang kedua tidak dinamakan dengan suratul Ba'udah? Sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Al-ba'udah, nyamuk, adalah hewan yang pertama disebut dalam surat Al-Baqarah. Mestinya surat yang kedua ini dinamakan suratul Ba'udah. Nah, dari sinilah saudaraku yang dicintai Allah, eksplorasi kajian terhadap urutan surat Al-Quran, terhadap penamaan surat Al-Quran dimulai. Inilah saudaraku yang dicintai Allah, pesan di balik tasmiyatus suwar, penamaan surat Al-Quran, demikian juga dengan tertibus suwar, urutan surat Al-Quran. Semoga uraian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.